Kandungan apa saja dalam skincare yang dibutuhkan untuk kulit sensitif, Dok? Ya, jadi kalau kulit sensitif kan dia biasanya cepat merah gitu ya, terus cepat kering. Dan kita harus cari agent skincare itu yang mengandung bahan pelembab dan penenang seperti allantoin, aloe vera, centella, ceramide. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kulit gue itu sebenarnya itu apa sih? Oily kah, kering kah, atau normal, atau T? Nah, kan kita orang awam gak ngerti ya, itu apa sih? Yuk kita bahas dan kupas tuntas bersama Dr. Dewi. Yeay! Dokter cantik, aku mau nanya dong, Dok. Kira-kira nih, Dok, biar kita tahu ya, Dok, kita tuh tipe kulit tuh kulit apa sih, Dok? Kok ada kata-kata kamu tuh T doang? T itu apa ya? Misalnya gini ya, Dok, ya, T. Gimana gitu, T? Apa T doang? Atau maksudnya bagian minyaknya di daerah T? Kombinasi ya, Dok, ya? Ataukah kering? Atau berjerawat? Atau jerawat jelas kelihatan. Tapi kalau kering, normal, itu gimana sih, Dok, cara bedainnya? Ya, jadi ada beberapa tes untuk menguji tipe kulit ya. Bisa dengan tes yang sederhana, misalnya kita habis cuci muka, terus kita biarkan jangan pakai krim apapun. Kalau misalnya kita kasih kertas atau tisu gitu ya, kertas wajah. Kalau misalnya dia menempel tapi tidak ada bercak minyak, berarti itu kulit normal. Menempel nggak ada bercak minyak ya, Dok? Iya. Oke. Ini Tapi tetap nempel, Dok? Iya. Harus tetap, oke. Agak kepo nih, agak kepo. Terus kalau kertas ini uji pakai kertas tisu ya, atau kertas minyak deh. Nah, kertas minyak kalau misalnya kita tempel terus menempel terus ada bercak minyak, berarti itu berminyak. Nah, kalau misalnya kita tempel terus dia nggak nempel sama sekali, berarti tipe kulit kering. Tipe kulit kering. Nah, dan kalau misalnya yang berminyaknya itu hanya di daerah T saja, tapi daerah pipi nih, terus jidat gitu ya di atas itu dia kering. Nah, berarti tipe kulitnya kombinasi. Kombinasi, oke. Langsung mau coba habis ini. Seperti apakah kulit wajahku? Nah, Dok, kemarin kan saya lempar pertanyaan tuh, Dok, yang ke Instagram saya tuh, Dok. Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Ada pertanyaan netizen nih, Dok. Gak apa-apa ya, Dok, ditanya-tanya. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan kulit jadi sensitif, Dok? Ya, kalau kulit sensitif itu bisa karena faktor dari luar atau faktor dari dalam diri gitu ya. Nah, dalam diri ini biasanya karena genetik bisa atau genetik hormonal ya, Dok? Ya, seperti itu. Hormonal. Atau kalau dari luar ya bisa dari paparan lingkungan, cahaya, polusi, seperti itu. Jadi kulit kita jadi lebih sensitif. Oh, kalau polusi sepertinya agak susah dihindari ya, Dok? Iya. Gitu, karena kan apalagi ya kita tahu lah ya gitu kan, sekarang kan polusi ini kenceng banget. Itu tuh salah satu bisa ngurangin itu dengan skincare berarti ya, Dok ya? Ya, pastinya protecting sih. Yang seperti Protecting episode agent. Sebelumnya kita bahas tuh bahwa penggunaan sunscreen tuh penting banget ya, Dok ya. Oke, Dok, terima kasih. Bersihin wajah juga penting. Oh, bersihin wajah juga penting. Tunggu. Sebelum bersihin wajah ada satu pertanyaan lagi nih. Kandungan apa saja dalam skincare yang dibutuhkan untuk kulit sensitif, Dok? Ya, jadi kalau kulit sensitif kan dia biasanya cepat merah gitu ya, terus cepat kering. Dan kita harus cari agent skincare itu yang mengandung bahan pelembab dan penenang seperti allantoin, aloe vera, centella, ceramide, dan segala macamnya. Jadi supaya kulitnya itu dia berkurang sensitivitasnya. Nah, terus tadi maaf, Dok, saya potong. Yang pembersih muka tuh, Dok. Ya. Itu benar nggak sih, Dok, kalau sekarang beberapa iklan gitu ya nulis harus double cleansing? Itu maksudnya gimana ya, Dok? Ya, jadi double cleansing itu adalah proses pembersihan wajah dengan 2 tahap. Jadi tahap pertama itu kita bersihkan pakai mineral water atau pakai Cleansing gitu ya, Dok? Proses cleansing dengan milk cleanser, lalu toner. Nah, setelah itu baru dipakaikan sabun facial wash. Jadi double supaya mengangkat semua kotoran sama sel-sel kulit. Kalau saya kan kebetulan agak tomboy ya, Dok. Jadi saya langsung biasanya dua kali tuh, Dok, pakai facial wash-nya.
Itu berarti nggak 2 cukup, kali. 2 kali, nggak cukup ya dok ya? Enggak, apalagi kalau misalnya hari-hari pakai make up, itu pasti ada yang menempel di wajah. Tetap Apalagi harus kalau double weekend tuh ya cleansing. dok, weekend kan nggak pakai make up gitu ya, atau cuma pakai sunscreen aja misalnya, atau pakai krim pagi. Kadang-kadang itu cuma pakai sabun, itu nggak boleh juga ya dok ya? Iya, kalau misalnya sumbatan atau kotorannya itu nggak terlalu kotor banget itu ya mungkin nggak apa-apa pakai facial wash aja. Tapi kalau untuk setiap malam sih bagusnya itu double cleansing karena kan seharian kan kita pasti kena polusi, kena apa, walaupun di rumah kan bekas kita masak gitu kan kena uap panas. Oh, itu juga bisa ya dok ya? Iya, bisa. Atau misalnya ngepel kita nggak dari sengaja kelembapan, gitu. atau ngepel ya kan? Aku rajin terus kan ngepel, tiba-tiba nggak sengaja kepegang muka, itu ngaruh juga ya dok ya? Iya, sedikit banyaknya. Oh, oke dok. Nah jadi tahu ya kan, nggak bisa asal mandi atau bisa asal cuci muka tuh nggak bisa ternyata. Double cleansing tuh penting. Nah dok, ada pertanyaan lagi dok. Memiliki pori-pori yang besar, apakah membuat kulit wajah menjadi sensitif? Iya, karena kalau pori-pori besar itu kan artinya kalau kita pakai make up, terus misalnya kita keluar gitu ya, itu kotoran itu lebih mudah tersumbat gitu. Terus pori-pori besar biasanya produksi minyaknya juga akan berlebih. Nah, pastinya akan lebih sensitif, meradang, mudah timbulnya jerawat dan segala macam. Oke dok. Nah kalau mau bebas tanpa pori-pori seperti dokter ya kan, wanita tanpa pori-pori, apa aja tuh dok yang harus dikerjakan oleh para netizen ini dok? Pastinya basic skincare sih harus ya. Basic skincare itu kan terdiri dari cleansing gitu ya, proses cleansing dan double cleansing, terus proses toning gitu ya. Toning itu kita pakai penyegar supaya apa? Supaya zat yang selanjutnya dimasukkan itu dia diserap lebih baik seperti itu. Setelah itu moisturizing dan protecting. Moisturizing pakai pelembab gitu. Dan kalau misalnya untuk yang level up-nya ditambah pakai serum seperti itu. Serum dipakai setelah toner dan sebelum moisturizer. Oh baik dok, supaya lebih kencang, lebih glowing gitu ya dok. Iya, Nah dok, agak melenceng dikit nih dok, tambahannya dok. Sekarang kan itu baik banget promo di klinik manapun atau di semua sosmed ya, botox dengan harga sekian, filler dengan harga sekian. Itu boleh di umur berapa sih dok kalau boleh tahu? Botox filler. Kalau di usia-usia muda sih ya. Seperti aku. Gimana tuh? Kayaknya kalau Bu Sita nggak perlu lagi. Udah perfect gitu ya. Mungkin di usia-usia di mana produksi kolagen sudah menurun di atas 30 lebih gitu ya. Dan pastinya harus ada indikasinya sih sebenarnya kalau misalnya filler gitu. Jadi misalnya agak turun nih matanya atau udah mulai ada double chin atau segala macam bisa gitu. Langsung gitu. Atau mungkin ada kerutan gitu ya dok? Iya, kerutan dan segala macam. Karena jujur aja setelah di atas usia 30, kerutannya sudah banyak dok. Jadi bukan cuma uban ya, tapi kerutannya itu boleh dok ya? Boleh. Walaupun kalau misalnya dia masih muda gitu kan ada yang genetik ya. Jadi dia udah keriput gitu. Bisa aja. Oh bisa aja dok ya, berarti asal berkonsultasi dulu. Oh tetap tuh harus konsultasi dulu. Nah konsultasinya kita bisa nih download Dr. Hub. Dokternya ada di mana aja sih? Bisa download di mana? Play Store atau via web juga bisa. Via web juga bisa Ya, tuh misalnya, kan? males download gitu kan, via web bisa. Kapan lagi coba ya kan? Tuh bisa telekonferensi ya dok ya? Bisa, jadi telemedicine. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat konsultasi keluar, itu di Dr. Hub kita sudah punya aplikasi khusus di mana teman-teman bisa tanya langsung ke dokternya secara on cam. Tuh kan, kalau mau aku lihat episode Sita Entertainment ya kan, aku pengen ngobrol nih sama Dokter Dewi yang cantik itu ya kan. Padahal nggak pengen mempercantik diri, cuma pengen ngobrol sama dokter. Nah, download Dr. Hub. Tuh boleh katanya. Boleh. Dok, ini terakhir nih dok, setelah ini tidak ada pertanyaan lagi. Karena netizen ini baik banget dok. Ada 50 pertanyaan, saya bingung jawab. Ini dok, terkadang nih kak, aku udah konsumsi makanan dengan baik. Terus aku juga makan makanan yang bagus katanya. Cuci muka udah sering, tapi kok jerawat aku nggak bisa hilang sih? Gimana sih kak cara memperbaikinya? Ya tanya dong sama dokter. Gimana tuh dok? Jadi kalau jerawat sendiri itu kita pertama harus tahu cari penyebabnya apa.
Kan penyebab jerawat biasanya kalau misalnya usia muda karena hormon, berhubungan sama siklus mens atau tidak, seperti itu. Terus kalau misalnya kita stres atau pemakaian make up atau skincare yang tidak cocok juga bisa mempengaruhi. Skincare yang cocok bisa juga ya dok? Iya. Mancing untuk jerawat? Iya. Oh, jadi hormonal, terus makanan ya dok? Iya, Betul, dari dok? makanan besar banget gitu ya. Kalau misalnya memang sudah it clean, kita lihat faktor penyebab lainnya. Jadi yang pertama yang harus dikoreksi adalah penyebabnya. Penyebabnya dihindari. Nah, setelah itu harus diobatin kalau jerawat gitu. Kan jerawat banyak tipenya. Ada yang tipe pustul, papul, yang gede-gede atau hanya yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu treatmentnya juga berbeda-beda seperti itu. Nah kalau mau tahu lebih lanjut treatmentnya berarti harus download Dr. Hub gitu. Dokter terima kasih banyak waktunya. Semoga ini yang jerawat-jerawat dan lain-lainnya bisa sembuh. Amin. Dan bisa glowing. Yeah. Nah sahabat Sita jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Thank you.